Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait saham Antam. Jadi bagaimana prospek saham Antam hari ini? Jadi saham ANTM hari ini seperti apa? Apakah layak untuk jangka panjang di 2025 ini? Yang katanya sekarang lagi naik tajam. Nah, ini yang akan kita review. Jadi bukan analisa, ini review singkat dan tidak ada rekomendasi jual atau beli. Keputusan akhir ada di tangan teman-teman semua. Oke, kita mulai. Kita lihat grafiknya dulu teman-teman. Jadi di per 1 tahun terakhir ini, kalau kita urut pun di 6 bulan terakhir, ini sahamnya naik dari di kisaran antara 1400 1600, antara harga 1400 sampai 1600, lalu kemudian naik tajam teman-teman, naik lebih dari 30%. Nah, pertanyaannya, apakah bisa masuk di saham ini? Jadi teman-teman perlu saya sampaikan, jadi bagi value investor, melihat saham yang naik seperti ini sebenarnya kita tidak butuh grafik. Yang jelas prinsipnya bahwa investasi itu untuk mengamankan aset sekaligus berharap asetnya naik. Kalau risikonya terlalu tinggi, maka jangan masuk di aset manapun. Nah, untuk kasus saham Antam ini, dengan kenaikan yang cukup tinggi saat ini karena bersamaan dengan harga emas yang sedang naik, maka sahamnya juga naik. Sekalipun Antam adalah bukan tambang emas semata, jadi dia pertambangan yang lain juga mengelola. Dengan kenaikan seperti ini, rekomendasinya tidak untuk dibeli saat ini bagi seorang value investor. Bagi seorang yang fokus ke analisis teknikal, maka bisa saja ini menarik kalau secara teknikal baik candlestick dan apa namanya indikator lainnya itu mendukung. Nah, kita lihat jadi Aneka Tambang dengan harga 2150 ini baru saja naik kurang lebih hampir 4%. Kalau kita lihat laporan keuangan, ini grafiknya naik ya teman-teman. Dari total pendapatan, total penjualan, kemudian laba bersihnya juga naik teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat dari grafiknya memang ini melandai naik. Tapi apakah ini akan terus berlanjut dan apakah kenaikan ini indikasi bahwa sahamnya bisa dibeli saat ini? Kalau saya sampaikan tadi bahwa jangan pernah ngejar saham yang sedang naik, artinya pada saat naik teman-teman ikut FOMO, ikut membeli sahamnya. Rekomendasinya untuk tidak masuk di saat ini bagi yang mau main aman. Tapi yang mau cari risiko ya silahkan. Tapi dari segi pendapatan itu naik teman-teman dari sebelumnya di kuartal 4 2023 itu hanya 10,15 triliun, naik menjadi 25,9 triliun. Jadi naik kurang lebih 150%. Oke, kita lihat dulu yang indikator-indikator lainnya. Jadi di kuartal 2 dibanding dengan kuartal 3, kuartal 4 dengan kuartal 3 tergolong positif untuk sisi pendapatan. Tapi kalau kita lihat di indikasi lainnya, ini ada otomatis biasanya kalau pendapatan meningkat dan cost-nya itu tidak terlalu tinggi cost-nya, maka otomatis biasanya laba bersihnya juga akan naik. Dari sisi valuasi teman-teman, dari sisi valuasi bisa teman-teman lihat EPS-nya
110. Pendapatan bersih 977. Nah, ini kita lihat margin bersihnya, teman-teman. Kalau lihat margin bersih dari grafik ini 10%, kemudian naik 2%, 9%. Nah, untuk margin bersihnya ini tergolong apa namanya? Ini baru kuartal 3 ya, bukan kuartal 4 2024. Harusnya data yang kita gunakan adalah kuartal 4 2024 karena ini sudah masuk 2025 dan sudah lewat bulan Maret. Kalau karena batas maksimal laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia itu maksimal bulan Maret sudah harus rilis semua. Jadi yang 1 tahun penuh di 2023 itu sudah rilis maksimal di bulan Maret 2024 sudah rilis di maksimal bulan Maret 2025. Kemudian kalau kita lihat cakupan utangnya ini cenderung ada penurunan. Kalau lihat hutangnya, cashnya itu ada penurunan, tapi dari sisi utang itu ada peningkatan di 1,9 triliun menjadi 2,12 triliun. Tapi kalau kita bandingkan yang ini kan masih 2023 2024 kuartal 3, maka 2023 kuartal 3-nya kalau sisi utang 2,12 ini ada penurunan dibanding kuartal yang sama di tahun sebelumnya ya. Kemudian oke, ini udah selesai teman-teman. Analisis pembelian kuat. Kalau saya kurang sepakat di sini karena kita telat. Kalau teman-teman masuk di harga 1.400 atau taruhlah 1.600 mungkin masih layak untuk masuk. Tapi kalau dia sudah terlanjur terbang seperti ini, caranya teman-teman ya abaikan, tidak usah berharap untung untuk sesuatu yang resikonya masih tinggi. Jauh lebih baik teman-teman tidak dapat apa-apa daripada menanggung resiko. Jadi intinya kalau investasi itu resikonya harus kecil dan peluang untungnya besar. Jadi kurang lebih prinsipnya seperti itu ya. Secara teknikal kita lihat pembelian, rekomendasi pembelian untuk teknikalnya. Kalau ini lengkap banget datanya teman-teman. Moving average-nya itu mana itu, kita lihat di sini. Oke. Kita pakai ini aja, RSI-nya 87. Cukup tinggi. Jadi teman-teman, RSI itu kalau bisa masuk di kisaran antara 30, 70 atau 30, 50. Lewat dari itu biasanya nanti akan berbalik arah biasanya. Tapi tidak selamanya. MA-nya 1600. Oke, kita lihat dulu ya di bagian finansial, laporan keuangan. Kalau dividen ya, kita lihat dividen dulu, teman-teman. Dari dividen, ini sahamnya menarik bagi dividen hunter, karena dari tahun ke tahun, mulai dari 2020, dividennya Rp16, kemudian jadi Rp38, jadi 79, kemudian jadi 128. 128 berarti kurang lebih 7,5% yang akan teman-teman dapat. Di 2024 kalau minimal sama dengan harga 2150 dapat 128, itu artinya teman-teman kurang lebih hampir antara 7-10%. Itu cukup besar karena untuk mendapatkan dividen itu tidak perlu menunggu setahun. Teman-teman beli di hari cum date-nya, lalu dijual besoknya, itu sudah tercatat sebagai penerima dividen. Nah, itu sudah pernah kita bahas di channel kita. Oke, kemudian statistik pernya ya. Statistik pernya ini penting
karena riwayat history pairnya itu penting. Pairnya itu kalau saat ini di 10,5 berarti terjadi penurunan teman-teman, dengan harga yang naik tapi pairnya turun. Nah itu menarik sebenarnya. Biasanya kalau pairnya harganya naik, price to earning ratio-nya juga naik, tapi karena pendapatannya naik cukup signifikan, jadi pairnya turun otomatis. Dan kesimpulannya, beli atau tidak? Nah itu dia teman-teman. Soal beli atau tidak, saya sudah sampaikan tadi dengan grafik yang seperti ini sebenarnya tidak menarik untuk dibeli. Kecuali teman-teman ada mungkin masih di 1600, 1400, atau baru di 1700, teman-teman masuk masih worth it. Tapi sekarang resikonya cukup besar. Kalau harga emas ternyata turun, ini juga akan ikut turun. Itu sudah bukan pasti ya. Tapi karena dia cenderung dikenal sebagai saham dengan komoditas emas, maka dia akan dipengaruhi oleh harga emas. Jadi kalaupun masuk di sini teman-teman perhatikan harga emas. Kalau harga emas sudah mulai turun, biasanya harganya juga akan turun. Itu sederhananya seperti itu. Nah, price to book value. Price to book value rasionya 1,58 ya. Saat ini kuartal 4 Desember itu 1,58. Kalau kita lihat valuasinya ini enggak naik signifikan sekalipun harganya naik. Tapi kita tidak bisa katakan ini murah karena di rata-ratanya memang di harga 1,5, 1,6, bahkan yang paling tinggi itu hampir mencapai 2 kali PBV-nya. Jadi masuk di harga ini memang agak riskan. Kalau teman-teman masuk di PBV 1,1 atau 1 kali, mungkin teman-teman masih ada peluang untuk untung. Tapi kalau masuk di saat ini risikonya masih ada. Return on equity-nya juga kita lihat teman-teman. Banyak orang yang paling sering melihat return on equity untuk melihat valuasi. Karena apa? Ekuitas itu menentukan perbandingan antara ekuitas dengan return-nya, dengan laba bersihnya, itu bisa melihat seberapa baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dan kalau kita bandingkan, jadi ini kuartal 4, kuartal 3. Jadi kuartal 4 2024 kita bandingkan kuartal 3, return on equity 11,32 dan 11,75. Jadi kurang tidak ada peningkatan yang signifikan pada return on equity-nya. Rasio likuiditasnya, quick ratio-nya 1,2, standar ya, standar. Inventory turnover, debt to asset ratio, debt to equity ratio. Oke teman-teman, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulan kita, tidak ada rekomendasi beli dan juga tidak ada rekomendasi jual. Tidak ada rekomendasi beli karena yang pertama, grafiknya juga tidak menarik untuk beli di saat ini, resikonya masih tinggi. Kalaupun teman-teman sudah memegang saham ini, saya tidak bisa mengatakan bahwa harga sahamnya akan turun kemudian harus dijual, tapi saya juga tidak menyampaikan bahwa sahamnya akan naik. Karena sekali lagi, saham Antam itu lebih dikenal sebagai saham yang komoditas emas, sehingga dia sangat dipengaruhi oleh harga emas. Tergantung nanti harga emas seperti apa, dia naik akan turun, maka harganya bisa jadi akan ikut dengan bagaimana valuasi atau harga emas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.